Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini, hari Ahad, di awal-awal bulan Sya'ban, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hulal Al-Zahabiyah Syarah Matan Durar Al-Bahiyah Fil Masail Al-Fiqhiyah. Sebelum Anda melanjutkan kajian berkaitan dengan kitab yang kita kaji ini, ya ikhwan, ini kitab Al-Hulal Al-Zahabiyah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di buku yang kita kaji ini merupakan syarah dari matan Ad-Durar Al-Bahiyah. Nah, kitab Ad-Durar Al-Bahiyah ini ditulis atau karya dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau termasuk atau digolongkan termasuk para ulama yang berasal dari negeri Yaman. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau adalah penulis kitab Nailul Autar. Penulis kitab Nailul Autar. Syarah Muntaqal Akhbar. Disyarah oleh Imam Asy-Syaukani, namanya Nailul Autar. Matan Durar Al-Bahiyah ini disyarah langsung oleh Imam Asy-Syaukani dengan judul, dengan nama Ad-Darari Al-Mudhiyah. Ad-Darari Al-Mudhiyah. Nah, termasuk kitab Durar Al-Bahiyah ini banyak syarahnya. Murid-murid Syekh Muqbil, orang-orang yang berasal dari Darul Hadits Yaman juga banyak mensyarah buku ini. Banyak. Adapun syarah yang lain juga terkenal seperti syarahnya Siddiq Hasan Khan. Ya, syarahnya Syekh Siddiq Hasan Khan. Itu juga ada syarah terhadap kitab Durar Al-Bahiyah ini tadi. Ya, adapun ta'liqat terhadap kitab Durar Al-Bahiyah ini sangat banyak. Itu berkaitan dengan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Jadi paling tidak antum semua, ikhwan wa akhwat, antum tahu ya terkait dengan kitab. Sebagian orang itu kalau belajar dia kadang tidak ngerti kitab. Ya. Bagi talibul ilmi layak dia tahu buku-buku ulama ahlus sunnah, karya-karya ulama ahlus sunnah yang layak dipelajari bagi seorang penuntut ilmu. Kitab atau Al-Imam Asy-Syaukani ini juga beliau salafiyah, insyaallah ta'ala beliau salafiyah, akidah beliau salafiyah, meskipun beliau berada di tengah-tengah masyarakat yang pemahamannya pada waktu itu ya antum tahu sendiri Yaman ya, banyak pemahaman Syiah pada waktu itu, pemahaman Zaidiyah. Al-Imam Asy-Syaukani ini punya banyak kitab. Tadi yang disebutkan diantaranya Nailul Autar, karya Imam Syaukani, syarah dari Muntaqal Akhbar. Juga termasuk karya beliau adalah Sailul Jarrar, As-Sail Al-Jarrar. Kitab As-Sailul Jarrar, syarah dari kitab Hadaikul Azhar atau Hadaikul Azhar ya, syarah Sailul Jarrar, syarah Hadaik Al-Azhar. Matan suatu kitab ditulis oleh seorang ulama yang bermadzhab Zaidiyah di Yaman. Disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Adapun dalam bab akidah, dalam bab tauhid, Al-Imam Asy-Syaukani banyak karya tulis. Di antara karya tulis beliau yang masyhur kitab Tathhirul I'tiqad. Tathhirul I'tiqad. Enggak. Kalau Tathhirul I'tiqad itu karya Imam As-Sun'ani, karya As-Sun'ani.
Kalau karya Syaukani, Ad-Durrun Nadhid. Ad-Durrun Nadhid. Ya, kitab Ad-Durr An-Nadhid. Bagi orang yang pernah melihat atau membaca kitab Ad-Durr Nadhid, mirip seperti kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kemiripan bab-babnya. Ya. Kitab yang sangat bagus juga, sangat layak dipelajari bagi para penuntut ilmu. Kita lanjutkan ya ikhwan. Pelajaran kita dari kitab Al-Hulal Az-Zahabiyah. Ya. Kita masuk pada keterangan penulis pada halaman 14. Ya, yang disebutkan oleh penulis pada halaman 14. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif rahimahullah, yaitu al-Imam Asy-Syaukani, wa yasumu salasina yauman ma lam yazhar hilalu syawalin qabla ikmaliha. Kata Imam Asy-Syaukani, dia berpuasa 30 hari. Dia berpuasa 30 hari. Malam yazhar hilalu syawal. Selama belum nampak hilal syawal. Selama belum nampak hilal syawal. Qabla ikmaliha. Ya. Sebelum dia menyempurnakan hari tersebut. Nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ba Musa. Qauluhu wa ba'da ru'yati hilali syahr Ramadan bi khabaril adl au ikmali iddati Sya'ban. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, ucapan Syaukani rahimahullah, wa yaitu maknanya wa yasum, itu tadi kan wawunya waw ataf. Setelah orang tersebut melihat hilal bulan Ramadan dengan persaksian satu orang yang adil, khabar dari orang yang adil, atau dengan cara ikmal iddati Sya'ban, menyempurnakan bilangan Sya'ban, yasum annas syahrul Ramadan, maka orang-orang puasa. Jadi penetapan puasa Ramadan apa? Dengan cara ikmal, dengan cara ru'yah atau dengan cara ikmal. Ya. Kata beliau, setelah melihat hilal bulan Ramadan dengan penetapan satu orang yang adil atau menyempurnakan bilangan Sya'ban, yasumun nas syahrul Ramadan. Orang-orang pun puasa bulan Ramadan, puasa salasina yauman. Mereka puasa 30 hari. Ya. Mereka puasa 30 hari. Puasa apa? Puasa Ramadan. Li'annal aglab fi iddati syuhur salasuna yauman. Dikarenakan yang aglab, yang seringnya, dominannya ya, aglab itu ghalib. Ghalib itu yang lebih mendominan. Aglab yang paling mendominan fi iddati syuhur, dalam hitungan bulan itu dominannya berapa? Salasuna yauman. Jadi hitungan hari dalam satu bulan itu dominannya ya, keseringannya adalah 30 hari. Malam yazhar hilalu syawal, selama belum nampak hilal syawal. Intinya puasa Ramadan itu berapa? 30 hari. Selama belum nampak hilal syawal. Itu maksud al-Imam Asy-Syaukani. Makanya beliau mengatakan wa yasumu salasina yauman malam yazhar hilalu syawal. Intinya seseorang puasa Ramadan berapa hari? Kalau ditanya berapa hari puasa Ramadan, jawabannya 30 hari. Malam yazhar hilalu syawal, selama belum nampak hilal syawal. Itu hukum asal. Fa idza dhahara hilalu syawal bi syahadatai adlain, apabila nampak hilal syawal dengan persaksian dua orang.
Nah, di sini ikhwan juga ya, para ulama terjadi khilaf juga. Penetapan bulan selain Ramadan, apakah harus 2 orang atau cukup 1 orang? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang dirojikan oleh Syekhuna Muhammad bin Abdillah Ba Musa, beliau mengatakan harus 2 orang. Harus 2 orang. Demikian juga yang dirojikan oleh Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau merojikan penetapan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang semisalnya harus 2 orang saksi yang adil. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan 1 orang saja yang membawa berita sudah bisa diterima. Tapi kalau Syawal dan yang lainnya harus 2 orang. Yuftirun nas. Jadi kalau sudah nampak hilal Syawal, yuftirun nas, maka orang-orang pun berpuasa walau qabla ikmaliha, walaupun sebelum menyempurnakan 30 hari. Ai qabla ikmali thalathina yauman. Maknanya sebelum menyempurnakan 30 hari. Faham? Jadi maksud dari ucapan Al-Imam Asy-Syaukani wa yasumu thalathina yauman ma lam yadhhar hilalu Syawal qabla ikmaliha. Orang itu kalau puasa Ramadan 30 hari selama belum nampak hilal Syawal. Kalau nampak hilal Syawal, maka enggak jadi 30 hari, 29. Qabla ikmaliha, sebelum menyempurnakan 30 hari. Intinya kalau sudah nampak hilal Syawal, walaupun belum menyempurnakan 30 hari, maka sudah dianggap lebaran. Itu patokannya. Itu maksud dari keterangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Wa yasumu thalathina yauman ma lam yadhhar hilalu Syawal qabla ikmaliha. Antum ingat baik-baik. Kata Imam Syaukani, puasa Ramadan 30 hari selama belum nampak hilal Syawal. Kalau sudah nampak hilal Syawal, maka enggak 30 hari. Meskipun hilal tersebut, apabila hilal tersebut nampak sebelum sempurna 30 hari. Jadi patokannya adalah nampaknya hilal. Walaupun belum genap 30 hari, apabila hilal sudah nampak, maka sudah masuk lebaran. Ya. Namun tidak ada ya ikhwan, hilal itu tidak mungkin nampak di malam 29. Hilal itu ada kemungkinan nampak di malam dalam artian tidak mungkin di malam ke-29 ya, dalam artian 28 tidak mungkin. Pasti malam ke-30. Masa antum puasanya 28? Tidak mungkin. Puasa itu ada kemungkinan 30 atau 29. Seringnya bulan Arabi itu ya, seringnya 30 hari. Walaupun terkadang ada 29. Kemudian wa idza ra'ahu ahlul baladin ahlu baladin lazima sa'iral biladil muwafiqah. Lihat bahasa Imam Asy-Syaukani ya ikhwan. Ya. Lihat untuk perhatikan. Kata Imam Asy-Syaukani, wa idza ra'ahu ahlu baladin. Apabila penduduk suatu negeri melihat apa? Melihat hilal. Wa idza ra'ahu, apabila penduduk negeri, ra'ahu ahlu baladin. Ahlu balad penduduk suatu negeri. Ra'ahu ay ra'a al-hilal. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal. Ada penduduk suatu negeri melihat hilal. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, lazima sa'iral biladil muwafiqah. Maka mengharuskan seluruh bilad, seluruh negeri yang mencocokinya. Faham? Nah, apa makna keterangan Imam Syaukani? Kita baca keterangan syarah dari Syekh Muhammad Ba Musa. Qala Syarih afallahu anhu, berkata Syarih, yaitu Syekhuna Muhammad ibnu Abdillah Ba Musa Abu Ammar, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matta'ahu bis-sihhati. Qala rahimahullah, qauluhu rahimah, wa idza ra'ahu ay ra'a al-hilal ahlu baladin.
muslimin fi ayyi makanin min biladil muslimin. Lihat katanya Syekh Muhammad Ba Musa, idza ra'ahu, apabila melihat apa? Ai ra'a al-hilal, yaitu melihat hilal. Siapa? Ahlu balad, penduduk suatu negeri. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal. Negeri yang bagaimana? Muslim. Orangnya adalah muslim ya ikhwan. Muslim. Ingat, yang diterima dalam persaksian melihat hilal adalah muslim. Fi ayyi makanin min biladil muslimin, dimanapun tempatnya di negeri kaum muslimin. Lazima sa'iral biladil islamiyah, maka harus bagi seluruh negeri-negeri Islam al-muwafiqah, yang mencocoki li ahli tilkal biladil lati ra'at hilal. Maka harus bagi negeri-negeri Islam mencocoki, mengikuti negeri-negeri yang telah melihat hilal tadi. Liyakun saumuhum wa fitruhum fi yaumin wahid. Supaya apa? Puasa dan lebaran mereka fi yaumin wahid, pada satu waktu. Jadi intinya kata Imam Asy-Syaukani, ya. Idza ra'ahu ahlu baladin, apabila penduduk suatu negeri telah melihat apa? Melihat hilal. Lazima sa'irul bilad al-muwafaqah. Afwan, ana bukan baca muwafiqah, tapi muwafaqah. Lazima sa'irul bilad al-muwafaqatu. Maka seluruh negeri wajib muwafaqah. Muwafaqah itu mencocokinya, ngikut bahasa kita, muwafaqah. Ngikuti. Bukan baca muwafiqah, afwan, ana keliru tadi bacanya. Yang tepat bacanya muwafaqah. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, kata Imam Asy-Syaukani, lazima sa'irul bilad al-muwafaqatu. Maka harus bagi seluruh negeri al-muwafaqah, mencocoki negeri yang melihat tadi. Maknanya kata Syekh Muhammad Ba Musa, apabila di suatu negeri ada yang melihat hilal, maka lazima sa'irul muslimin, maka harus bagi seluruh kaum muslimin al-muwafaqah, mencocoki li ahli tilkal bilad allati ra'at hilal. Maka harus bagi seluruh kaum muslimin untuk mencocoki negeri yang melihat hilal tadi. Apa tujuannya? Liyakun saumuhum wa fitruhum fi yaumin wahid. Supaya puasa dan lebaran mereka satu hari, berbarengan sedunia ini tadi. Hadza marjahul musannifu rahimahullah fi mas'alati ittihadil matali'. Ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh musannif, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani, tentang masalah satu matla'. Ini juga seingat anak kalau di Yaman yang merojihkan pendapat ini Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Dalam syarah-syarah beliau terhadap bab puasa ini tadi, beliau merojihkan seperti dalam syarah Bulughul Maram, Fathul Alam, beliau punya buku khusus ya tentang bab puasa ini tadi, dulu pernah kita pelajari juga sama beliau Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani, pengasuh Darul Hadis yang ada di Ma'rib, yang ada di di Ba'dan. Beliau merojihkan apabila satu negeri ada melihat puasa, maka seluruh negeri lain ikut puasa. Contoh disebutkan di sini. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, fa idza ra'a al-hilala ahlul Yaman masalan. Contoh apabila penduduk Yaman melihat hilal, lazima jami'a duwalil muslimin as-siyamu ma'a ahlil Yaman. Maka harus bagi seluruh negara-negara kaum muslimin, harus bagi mereka berpuasa ma'a ahlil Yaman, bersamaan penduduk negeri Yaman. Wa idza ru'iyal hilalu fi biladil haramain,
apabila hilal dilihat di negeri Haramain, lazima jami'al muslimin as-siyama biladil Haramain. Maka harus bagi seluruh kaum muslimin berpuasa bersama negeri Haramain. Sawa'un taba'adat al-buldan au taqarabat la farqa bidzalik. Baik negerinya saling berjauhan atau berdekatan, intinya wajib puasa. Demikian yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Itu yang dirajihkan Imam Syaukani ya. Nanti ana lihatkan antum. Terus yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Bamusa. Ini masalah khilaf ya ikhwan. Ini masalah khilaf. Apa permasalahannya? Yaitu apabila di suatu negeri nampak hilal. Ya, udah kelihatan hilalnya. Apakah bagi negeri-negeri yang lain harus ikut berpuasa? Contoh misalkan di Saudi Arabia, tatkala nampak hilal di Saudi Arabia, apakah berlaku bagi Indonesia juga harus ikut berpuasa? Seperti itu. Nah, ini masalah yang sebenarnya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, akar permasalahan seperti ini ya ikhwan. Akar permasalahan adalah kembali ke pembahasan. Apakah pembahasannya tadi, khilafnya ini tadi, apakah matla itu satu ataukah beda? Nah, di situ akar permasalahannya tadi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan al-matla ini tadi. Ya. Ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama dia mengatakan matla itu satu. Sehingga kalau penduduk suatu negeri melihat hilal, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin fi jami'i anha'il alam untuk berpuasa. Kata Syekh Muhammad Bamusa, ini pendapat jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syaukani wa Siddiq Hasan Khan wal Al-Albani wa Ibnu Baz. Antum lihat, ini ana bacakan di buku ini. Di buku ini. Ini syarah Durarul Bahiyah, syarah kitab yang kita kaji nih. Di sini syarahnya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bamusa. Pendapat pertama, mereka beralasan satu matla. Jadi kalau Saudi Arabia sudah melihat, maka berlaku bagi seluruh negeri untuk ikut berpuasa. Ini pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Kalau di Yaman seperti Syekh Muhammad bin Hizam. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis-hadis, di antaranya adalah hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian semua karena lihat hilal. Intinya kalau ada hilal ya sudah, puasa seluruhnya. Ini khitab untuk kaum muslimin, bukan untuk kaum suatu negeri atau suatu wilayah. Khitab untuk seluruh kaum muslimin. Itu alasan mereka. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan ikhtilaful matali, adanya perbedaan matla. Beda. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad Bamusa. Sehingga kata Syekh Muhammad Bamusa, idza ra'a ahlu baladin al-hilal, apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, fa innahu la yajibu siyamu syahri Ramadan ala jamil muslimin. Maka tidak wajib puasa Ramadan bagi setiap kaum muslimin. Kenapa? Li'annal matali' mukhtalifah. Dikarenakan matla itu berbeda-beda. Kalau muncul hilal di suatu negeri, tidak wajib bagi seluruh muslim itu di dunia ini berpuasa. Karena
tidak harus ngikuti matlak hilal yang ada di negeri tadi. Itu alasan mereka. Nah, ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa. Kata beliau, wa hadzal qaul huwas sahih. Ini pendapat yang sahih min madzhab Syafi'iyah, dari mazhabnya Syafi'iyah, wa bihi qala ta'ifatun minas salaf. Dan ini pendapat sebagian salaf, wa hum Ikrimah wa Ishaq bin Rahawai wal Qasim ibnu Muhammad wa Salim maula Abdullah bin Umar wa ikhtaro al-Imam As-San'ani, dan pendapat yang dipilih oleh al-Imam As-San'ani wa minal mu'asirin Syekh Ibnu Utsaimin wal Wadi'i, al-Imam Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i wa hay'a kibarul ulama wal majma' al-fiqhi rahmatullahi 'alal jami'. Mereka berdalil juga sama, dalilnya berdalil dengan hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah kalian, lebaranlah kalau muncul hilal. Lah sekarang kita kan patokan Rasul bilang apa? Puasalah kalau ngelihat hilal. Berarti kalau nggak lihat gimana? Kalau zaman sekarang enak, gampang, muncul hilal di Saudi, antum bisa dapat informasi khobar. Lah kalau di zaman dulu belum tentu. Makanya Rasul berikan patokannya apa? Ngelihat. Saudi jauh loh. Seperti itu. Kalau tidak muncul hilal di sini, siapa yang ngasih tahu di zaman dulu? Terbatasnya informasi antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Seperti itu. Di antara dalil yang lain mereka pakai adalah hadisnya Quraib. Ketika Quraib diutus oleh Muawiyah atau diutus oleh Ummul Fadl bintal Harith, mengutus Quraib menemui Muawiyah di negeri Syam. Kata Quraib, aku datang ke Muawiyah ke negeri Syam, berjumpa dengan Muawiyah. Lalu Muawiyah bertanya, ya, kepada si Quraib, kapan kau ngelihat hilal? Katanya si Quraib, ra'aitul hilal lailatul Jum'ah. Kami ngelihat hilal malam Jumat. Kata si Muawiyah, ya, kata si Quraib, kami melihat hilal di negeri Syam malam Jumat. Tapi ketika si Quraib pulang ke Madinah, ya, berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya, mata ra'aital hilal? Kapan kau lihat hilal? Katanya si Quraib, kami melihatnya malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, enggak, justru kalau kami melihat hilal malam berikutnya. Seperti itu. Kata Ibnu Abbas, lakinna ra'aina lailatas sabti. Akan tetapi kami melihat hilal malam Sabtu. Seperti itu. Si Quraib melihat hilal di negeri Syam malam apa? Malam Jumat bersama Muawiyah. Sedangkan Ibnu Abbas melihat hilal di Madinah, atau Ibnu Abbas ya di Madinah. Ibnu Abbas di Madinah. Kata Quraib, hatta qadimtul Madinah fi akhir syahr. Sampai aku datang ke kota Madinah di akhir bulan, fa sa'alani Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, mata ra'aitum al-hilal? Kapan Quraib kalian di Syam ngelihat hilal? Kata Quraib, ra'aina lailatul Jum'ah. Kami melihat hilal malam Jumat. Kata Abdullah bin Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Akan tetapi kami melihat hilal malam Sabtu. Lihat loh. Di zaman siapa? Di zamannya Abdullah bin Abbas, zaman sahabat. Ada yang di negeri Syam lihat hilalnya kapan? Malam Jumat di negeri Syam. Ada yang melihat hilal di Madinah malam apa? Malam Sabtu. Kata Abdullah bin Abbas, hakadza amarona Rasulullah SAW. Demikianlah Rasul yang memerintahkan kepada kami. Kata si Quraib, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah? Kenapa engkau tidak ngikuti ru'yanya Muawiyah? Yaitu Muawiyah melihat hilal malam apa? Malam Jumat. Kata Abdullah bin Abbas, la hakadza amarona Rasulullah SAW. Tidak, demikian yang Rasul perintahkan kepada kami. Patokannya apa? Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalau ngelihat hilal. Wallahu alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang seperti ini. Yang seperti ini tadi. Namun bagi negeri-negeri yang mutaqaribah, negeri-negeri yang mutaqaribah, ya, apabila negeri yang mutaqaribah itu yang berdekatan, apabila nampak hilal di suatu negeri yang berdekatan, maka berlaku bagi negeri-negeri yang berdekatan. Seperti berdekatan itu gini, satu matlak. Seperti kayak Yaman, Saudi Arabia itu masih satu waktu. Kita Indonesia ini masih dianggap satu waktu, satu wilayah. Maka apabila nampak di suatu negeri,
suatu wilayah maka berlaku bagi wilayah yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ana cukupkan ya pelajaran kita sampai di sini. Kalau ada yang ingin tanyakan, ana kasih waktu 10 menit ya. Karena afwan ana ndak bisa lama-lama ya. Ndak mulai jam 8, jam 7 karena ana ada jam 8 ini ada kegiatan di asrama haji, ada manasik jamaah umroh. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pelajaran kita nanti malam insyaallah taala ya, ba'da salat isya jam 20.30 malam insyaallah taala. Kalau malam itu lebih longgar. Ya, kalau siang ada saja aktivitasnya. Kalau antum ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk pelajaran tauhid sudah ana share ya, ikhwan, sudah ana share ya. Yang akhwat, yang ikhwan juga sudah ada di YouTube juga sudah ada. Antum bisa dengarkan. Ana berharap antum dengarkan silsilah yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada tadi antum catat, antum bawa buku dan yang semisalnya. Mungkin ada pertanyaan? Kita tutup dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta